Kebutuhan untuk berbelanja online telah meningkat secara konsisten saat dunia sedang tertuju pada pandemi ini, maka gelombang besar dari konsumen bahkan yang berusia 50-60 tahun, mereka menjadi mengenal untuk berbelanja online. Setelah merasakan kenyamanan dari berbelanja online, nantinya mungkin akan sulit untuk kembali berbelanja secara offline. Saya yakin banyak dari Anda yang sudah mendengar bahwa penjualan Atomy juga telah meningkat sampai 40% pada kuartal pertama. Dulu, sistem penjualan adalah dari online menjadi offline. Saya akan jelaskan konsep ini dengan lebih jelas lagi. Dulu, para konsumen mengakses secara online untuk menandai dan memesan produk-produk dalam sebuah sarana offline. Namun, dalam waktu dekat ini, pasar online akan terdiri dari sebuah model yang terintegrasi, baik dari model offline dan online. Lewat big data, produk yang sesuai akan direkomendasikan pada konsumen. Ini akan membuat sarana online menjadi sebuah model yang kompetitif, di mana konsumen akan dapat mengakses produk-produknya, baik online maupun offline. Dengan segi kompetitif seperti ini, permintaan untuk jasa online pasti akan berkembang. Dan ini adalah hasil dari tren seperti ini. Sekarang ini pasar online menguasai sampai 61% dari konsumen. Fenomena ini pasti akan meningkat hingga sebanyak 70% dan 80%. Perusahaan tidak akan bisa mengabaikan tren konsumen seperti ini. Jika perusahaan-perusahaan tidak beradaptasi pada tren seperti ini, mereka tidak akan bisa bertahan dalam masa ini. Melalui buku yang berjudul Good Company, buku ini memperkenalkan begitu banyak perusahaan yang mematuhi nilai-nilai sosial, dan buku ini menyebut perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan baik. Buku ini juga menyatakan bahwa pada akhirnya kebaikanlah yang akan selalu menang. Ketika saya membaca pernyataan ini, jantung saya berdetak dengan kencang. Ada juga prinsip yang mirip dengan Atomy. Kejujuran dan kebaikan adalah kebijakan terbaik. Saya begitu percaya bahwa prinsip dari perusahaan menunjukkan bahwa Atomy juga adalah sebuah perusahaan yang mematuhi nilai-nilai sosial. Lalu kenapa? Sekarang kita harus memilih Atomy sebagai perusahaan. Jika seorang CEO dari sebuah perusahaan ditanyakan tentang hal-hal berikut ini, kenapa para konsumen harus memilih perusahaan Anda, dan jika CEO itu tidak bisa menjawab, apakah perusahaan itu bisa bertahan? Sekarang, saya ingin berbagi dengan Anda semua kenapa Anda harus memilih Atomy sebagai sebuah perusahaan. Pada model sarana sebelumnya, seluruh keuntungan difokuskan pada perusahaan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dalam ekosistem tersebut kecuali perusahaan itu sendiri, dan seluruh pemainnya tidak bisa bertahan dalam model ini. Tapi di Atomy, konsumen berperan sebagai pengguna akhir dan menjadi jembatan dari channel distribusinya. Tapi dalam waktu yang bersamaan, para konsumen dapat membuat sistem mereka sendiri dan berperan sebagai sebuah pusat untuk channel distribusinya. Ada sebuah karakteristik yang penting dalam Atomy ini, di mana poin-poin yang ada dalam pembelian terhubung dengan seluruh konsumen dalam sistem di seluruh dunia, dan member yang terdaftar dalam sistem Atomy. Mereka bisa saling berbagi keuntungan untuk sesama member. Mr. Park Han-gil mengetahui seluruh nilai-nilai yang penting dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk model bisnis post-platform. Beliau mengatakan Atomy tidak bersaing dengan perusahaan marketing lainnya. Atomy hanya bersaing dengan channel distribusi yang sudah ada sebelumnya. Saya akan menghilangkan seluruh sarana yang tidak memiliki sistem poin. Atomy akan menjadi pusat dari seluruh memperoleh banyak produk dan banyak member. Atomy berjuang untuk menjadi pusat pendistribusian. Di tahun 2019, Atomy telah mendeklarasikan bahwa di masa depan nanti, Atomy telah memutuskan untuk menjadi sebuah perusahaan post-platform. Seluruh buku-buku ini membicarakan tentang hubungan dan berbagi. Sekarang, kita hidup di era di mana kepentingan kita saling berhubungan. Sesuatu yang baru tidak tercipta dari nol, tapi sesuatu yang sudah ada, yang terhubung satu sama lain. Atomy telah menciptakan koneksi ini di dunia. Menghubungkan ekosistem konsumen agar bisa bertahan hidup bersama. Jika Atomy terus menciptakan koneksi seperti ini, bukankah menurut Anda Atomy akan menjadi sebuah perusahaan bernilai 1 kuadriliun dalam 100 tahun? Apakah Anda percaya hal itu? Kita hidup di sebuah era di mana seluruh konsumen di dunia dapat terhubung. Pikirkan tentang masa depan Atomy dalam 5-10 tahun lagi. Dan pikirkan juga tentang masa depan Anda di dalam Atomy. Terakhir,
Untuk Anda sekalian yang masih tidak bisa melihat, saya akan menyimpulkan dengan sebuah kalimat dari buku karangan Spencer Johnson, di mana buku bagus tersebut berjudul Who Moved Matches. Ingatlah bahwa kepercayaan lama tidak membawa Anda pada sesuatu yang baru. Sekarang adalah saatnya untuk memimpin perubahan. Perubahan bukan lagi sebuah pilihan, namun hal yang dibutuhkan.